Kondisi tahun 2025 benar sangat berat. Hingga awal bulan Juli ini, bencana tak kunjung mereda. Ancaman banjir bandang masih sangat nyata. Melihat musim kemarau pun, banyak terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gempa dahsyat juga tetap harus terus diwaspadai. Sementara itu, di saat bencana terus mengancam, kondisi perekonomian ikut memberi bencana. Tapi benarkah badai pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi? Mungkinkah malah semakin banyak yang menganggur karena satu demi satu perusahaan besar bangkrut? Lalu apa yang bisa dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kenyataan hidup memang semakin berat. Tahun 2025 seperti tak memberi kesempatan untuk lega dari ancaman bencana yang mereda. Lihat saja, sejak awal tahun hingga bulan ke-7 ini, alam seolah tak ramah. Banyak sekali bencana yang datang silih berganti, mulai dari banjir bandang, kemudian kebakaran, hingga bencana lain yang sulit diprediksi. Seorang indigo sekelas Roy Kiyoshi pun kesulitan membuat peta kejadian karena ramalan yang diperoleh lewat mata batinnya masih didominasi bencana. Tahun 2025 alam semesta tuh masih kurang ramah ya. Ntar kebakaran, ntar air lagi, ntar longsor, ntar puting beliung di Amerika, ntar banyak banget. Menurut saya kondisi alam itu masih kurang ramah gitu. Jadi masih ada bencana kebakaran juga masih ada gitu. Tapi saya nggak bisa bilang di mana tepatnya. Untuk lokasi tertentunya sebenarnya nggak bisa ditebak. Tapi kalau ngelihat kondisi kebakaran memang cukup parah, bisa terjadi lagi di Jakarta lagi, ataupun mungkin bisa terjadi di luar pulau kita lagi. Memang benar. Yang dilihat Roy Kiyoshi lebih banyak bencana alam. Ia tidak bisa memberi penjelasan lebih rinci tentang penyebabnya. Bisa disebabkan oleh faktor gaib. Misalnya saja yang ada di pesisir selatan yang memang banyak bersinggungan dengan hal gaib. Tapi di tempat lain, bencana lebih banyak berhubungan dengan cuaca yang mudah berubah. Kalau dalam ngomongin gaib, tentunya kita nggak bisa bilang bencana alam itu gara-gara gaib ya. Karena menurut saya semua kejadian itu bukannya gara-gara gaib, emang cuaca dan kondisi gitu. Tapi kalau unsur-unsur gaib, aku ngelihat di daerah pesisir pantai selatan itu memang agak-agak gaib sih. Harus dilakukan satu ritual agar mudah-mudahan tidak terjadi bencana air meluap ke pesisir pantai itu sebenarnya. Di tahun ular kayu ini, bencana serasa makanan sehari-hari. Semua unsur alam seperti menghasilkan bencana menakutkan. Tidak hanya air tapi juga api dan angin. Tentang pesisir selatan yang banyak terpengaruh hal gaib, Roy mengingatkan untuk selalu waspada. Pantai yang sangat berbahaya antara lain Kalimantan dan Yogyakarta. Oke, saya ngelihat pesisir pantai Jogja juga ya, harus hati-hati. Kalimantan juga iya, Jakarta banjir-banjir lah. Pokoknya alam akan sangat-sangat murka di tahun 2025 deh. Entah itu air, entah itu api, ya ada-ada aja deh sebenarnya. Karena tahun ular kayu kan sesuatu, ular dan kayu ya, ular kayu. Kayu itu kan sesuatu yang mudah terbakar, dan ular itu adalah hewan yang sangat berbisa dan kejam. Nah itu bisa dikaitkan dengan bencananya macam-macam.
Tak kalah menakutkan, Roy melihat ada potensi kebakaran besar yang kembali terjadi di Jakarta. Yang sangat mengerikan, banyak sekali jatuh korban jiwa. Mereka menjerit terjebak dalam kobaran api tanpa bisa menyelamatkan diri. Terus aku ngerasa kayak mereka masih menjerit, dan beberapa di antara korban lainnya itu identify gitu, kayak gak bisa diprediksi karena dia jadi abu. Nah, sisa-sisa abu yang kemarin sempat belum ditemukan itu yang masih gentayangan. Korban jiwa juga berjatuhan di jalan raya. Roy Kiyoshi melihat akan banyak kecelakaan di jalanan. Kewaspadaan harus selalu ditingkatkan jika berkendara, terutama saat melintasi jalan tol. Salah satu yang jalannya sangat berbahaya adalah tol Cipularang. Roy bahkan melihat ada seorang publik figur yang akan mengalami peristiwa maut di jalan raya. Kecelakaan tuh gini, banyak banget kecelakaan yang akan terjadi dalam mata batin saya. Saya ngeliat kayak tol Cipularang juga. Ya bisa-bisa jadi dalam penerawangan batin saya ngelihat ada public figure pun bisa kecelakaan hebat. Jadi kecelakaan hebat ini bisa menimpa siapapun. Darat sih, darat lebih baik. Banyak sekali darah tumpah di jalan raya akibat kecelakaan. Tapi benarkah bencana juga terjadi pada perekonomian nasional? Mungkinkah gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gempuran bencana alam nyatanya belum akan mereda, tapi celakanya masih ditambah dengan bencana perekonomian yang jebol akibat krisis yang tak tertanggulangi. Kondisi kehidupan semakin berat akibat jumlah pengangguran yang mengalami ledakan besar. Gelombang pemutusan hubungan kerja seperti gagal diantisipasi oleh semua pihak sehingga memunculkan masalah kerawanan sosial. Kalau untuk PHK dalam penerawangan saya ngelihat makin banyak banget. Makin banyak yang bankrupt, makin banyak yang susah. Pemecatan karyawan yang terjadi secara besar-besaran tidak hanya karena perusahaan yang bangkrut. Perkembangan teknologi, terutama munculnya kecerdasan buatan, membuat banyak tenaga manusia yang diambil alih oleh mesin. Roy Kiyoshi memprediksi kecanggihan teknologi akan semakin menakjubkan sehingga memberi ancaman bagi tenaga manusia. Itu gila banget, itu gokil banget dalam penerawangan aku tuh. Teknologi AI itu bisa menggantikan posisi kedudukan kerjaan seseorang. Meskipun mengancam tenaga manusia, perkembangan AI bisa memberi peluang untuk munculnya pekerjaan baru. Nah, mereka yang bekerja di industri kreatif atau para pedagang online bisa mendapat banyak kemudahan lewat teknologi buatan yang kian canggih. Ya, ini juga saranku sih sebenarnya. Kalau kalian bekerja yang secara manual, kalian bisa pindah ke dunia AI. Mungkin itu akan jadi faktor peluang baru di tahun 2025. Yang lain bankrupt, yang offline, yang online, yang digital, yang content creator online atau enggak AI lah yang berhubungan dengan AI itu makin maju sebenarnya. Kemunculan AI memang memberi ancaman dan peluang sekaligus. Tapi tetap saja, badai pengangguran akibat banyak perusahaan bangkrut memberi ancaman serius. Lantas, adakah solusi terbaik? Apa-apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala bencana?
Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam dan segala kesulitan hidup akan terus menghadang. Tidak ada yang bisa mencegah bencana selain melakukan langkah antisipasi. Begitupun berbagai kesulitan yang harus dihadapi dalam perjalanan hidup, tapi tidak ada alasan untuk menyerah, apalagi kalah pada kenyataan. Selalu ada cara untuk bertahan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, serta selalu berbuat baik agar mendapatkan karma yang baik. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Kesulitan hidup memang tidak akan pernah berhenti memberi ujian. Tidak hanya yang berasal dari faktor ekonomi tapi juga alam, terutama rangkaian bencana yang tak kunjung mereda. Tapi percayalah, kesulitan hidup adalah jalan menuju kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.